Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Kisyash bagian kedua, Eksodus, pelarian dari medan perang. Kapal layar bercadik yang ditumpangi anggota keluarga Kerajaan Malaka mulai memasuki muara Sungai Krung Aceh. Sekitar 2 kilometer berlayar ke hulu, mereka tiba di pelabuhan Gampong Jawa. Banyak kapal dagang sandar di sana, tampak beberapa kuli panggul berbadan kekar hilir mudik. Mereka sedang menaikkan karung ke dalam lambung kapal dagang bertonase sedang. Karung itu berisi kopra, rempah-rempah dan hasil bumi dari Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka tidak curiga atas kehadiran kapal nelayan dari Tanah Malaka. Mungkin diduganya, kapal itu rombongan pengantin dari Pulau W atau Pulau Breh. Pasalnya, kapal yang ditumpangi oleh keluarga Kerajaan Malaka persis dengan kapal nelayan yang lalu lalang di sana. Bentuk dan modelnya tidak berbeda, kapal layar bercadik, termasuk penumpangnya berkulit sama dengan warga di sana. Dato Ibrahim, Menteri Kerajaan Malaka, turun dari kapal. Dia menuju ke rumah makan orang Benggala di depan pelabuhan. Di sana dijual telur penyu dan gulai ikan. Dia minta dibungkuskan nasi dengan gulai ikan ditambah telur penyu untuk 23 orang di dalam kapal layar bercadik. Tolong dibungkus nasi sebanyak 23 bungkus, menunya gulai ikan dan telur penyu, antar ke kapal itu, kata Dato Ibrahim menunjuk ke arah perahu mereka. Baik tuan, harga semuanya sekeping emas, kata pemilik rumah makan. Maaf, di mana rumah orang kaya Sri Maharaja? Tanya Dato Ibrahim sambil membayar sekeping emas kepada pemilik rumah makan itu. Rumah besar di dekat pohon asam Jawa itu, jawab pemilik rumah makan tadi menunjuk posisi rumah orang kaya Sri Maharaja. Rumah orang kaya Sri Maharaja berjarak sekitar 300 meter ke arah timur rumah makan itu. Rumahnya cukup besar, mirip istana, berhalaman luas, memiliki 2 paviliun besar berbentuk sayap kembar. Rumah itu sangat menonjol di antara rumah-rumah penduduk Gampong Jawa yang kecil dan sederhana. Oleh Sultan, orang kaya Sri Maharaja diberi wewenang untuk memungut bea dan pajak. Pajak dari kapal-kapal yang bersandar di sana, maupun dari komoditi yang diperjualbelikan. Bukan hanya itu, kedai dan rumah makan pun wajib membayar sekeping emas setiap bulan untuk orang kaya Sri Maharaja. Orang kaya Sri Maharaja adalah gelar bangsawan untuk bendahara kerajaan. Nama asli dari lelaki Tambun itu adalah Jafar Idris. Warga di sekitar rumahnya, memanggil lelaki itu dengan Oka. Dia sosok yang disenangi, selain karena humoris juga dermawan. Dato Ibrahim pernah bertemu orang kaya Sri Maharaja di Malaka. Pada waktu itu, orang kaya Sri Maharaja diutus Sultan Ali Mugayat Shah untuk belajar membuat tata aturan bea dan pajak pelabuhan. Selama sebulan di Malaka, orang kaya Sri Maharaja selalu didampingi oleh Dato Ibrahim. Menjelang kembali ke Kutaraja, ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam, orang kaya Sri Maharaja mengundang Dato Ibrahim bertandang ke rumahnya di Gampong Jawa. Saya Dato Ibrahim dari Malaka ingin bertemu dengan orang kaya Sri Maharaja, kata Dato Ibrahim kepada pengawal rumah besar itu. Baik, akan saya sampaikan kepada orang kaya Sri Maharaja, jawab pengawal itu sambil menyilakan Dato Ibrahim duduk di bangku kayu di depan pos penjagaan. Kemudian si pengawal bersenjata pedang itu bergegas masuk ke dalam rumah orang kaya Sri Maharaja. Pintu rumah besar itu dibuka dari dalam. Dari balik pintu, muncul seorang lelaki berjenggot dan bertubuh tambun. Di belakangnya disusul seorang perempuan berwajah Hindustan, dialah istri orang kaya Sri Maharaja. Lelaki bertubuh tambun itu mengangkat tangan ke arah Dato Ibrahim, memberi isyarat untuk masuk ke rumahnya.